Jualan teh lebih mulia daripada jualan agama. Ini adalah kalimat yang akhir-akhir ini lagi viral. Gimana enggak? Masa iya sih katanya ada seorang figur yang nyeletuk mengeluarkan kata-kata yang enggak sepantasnya kepada seorang tua, yang orang tua ini kan lagi jualan mencari rezekinya. Bapak-bapak lagi. Dasar golok, dasar gorok, gomenasai. Oke. Sesuatu yang viral itu kan sangat mudah dijudge oleh netizen. Netizen kita ini kan sangat pintar-pintar. Bisa lebih memilah yang mana yang pantas, yang mana yang nggak pantas. Ya tentunya semuanya nggak lepas dari takdir Allah. Allah akan meninggikan derajat seseorang yang mulia, yang mencari rezekinya dengan cara yang halal. Dan orang yang mencela, tentunya ya celaan itu akan balik lagi kepada dia sendiri. Sebaliknya, ketika seseorang yang mulia lagi direndahkan oleh orang lain, maka Allah akan meninggikan derajat orang itu. Tidak itu saja, orang itu tentunya juga akan diberi rezeki tambahan oleh Allah dari arah yang enggak dia duga-duga. Dia diberangkatkan umroh, dia diberikan hadiah, banyak sekali orang-orang atau pihak-pihak lain yang memberikan bantuan kepadanya. Ya, everything is balanced, everything is perfectly balanced. Kejadian ini sudah sering disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. It relates. Do you know what surah that talks about this particular conditions? Surah Al-Ma'un. Nggak itu saja, ada juga surah setelahnya, surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini orang yang sifatnya mendustakan agama, sering menghardik anak yatim. Jadi kena virus sekularisme. Dia itu beribadah, baik itu beribadah individu ataupun dia memberikan pengajaran agama itu dengan konsep sekularisme. Konsep yang bahwa agama itu hanya sebatas wawasan akademik saja, tidak berimplementasi kepada dirinya. Jualan agama, kalau kata orang-orang. That's the point number one. Poin pertama ya, itu orangnya terjangkit virus sekularisme. Lalu Allah bilang apa lagi? Fawailul lil musallin. Nah, orang yang kayak gini akan celaka dalam sholat-sholatnya, akan celaka dalam ibadahnya. Maka bukan itu saja, ketika dia memberikan pengajaran tentang agama, maka dia tidak memiliki niat yang baik. Karena dari virus sekularisme tadi, dia akan celaka ketika dia sholat. Niatnya itu nggak kepada Allah. Point number two is about sholat. Maka poin nomor 2 adalah tentang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, ya ini tadi, dia niatnya itu nggak ikhlas karena Allah. Alladzina hum yura'un, salatnya itu karena riya. Wa yamna'unal ma'un, enggan memberikan bantuan. Jadi ada 4 poin, yaitu orang yang menghardik tadi, yang mencela, lalu dia salat cuman enggak karena Allah dan dia celaka. Yang ketiga, niatnya itu enggak karena Allah, karena riya dan dia itu enggan memberikan bantuan. Surah setelahnya. Surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Tadi ingat nggak poin pertama pada surah Al-Ma'un itu orang menghardik, orang mencela. Ini orang sok banget. Pada surah Al-Kautsar Allah mengatakan, kami loh sesungguhnya kami yang akan memberikanmu nikmat yang layak. Bayangkan komparasi terhadap orang yang sering menghardik anak yatim, orang yang sering mencela, tidak memberikan makan kepada fakir miskin, pelit. Coba lihat pada surah Al-Kautsar, Allah mengatakan, sesungguhnya kamilah yang memberi nikmat yang banyak. Allah memberikan nikmat kepada orang yang dia kehendaki. Sangat kontras sekali bukan? Poin pertama pada surah Al-Ma'un dan poin pertama pada surah Al-Kautsar. Selaras ini, perfectly balanced. Poin kedua, masih ingat tentang apa? Tentang sholat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Coba perhatikan pada surah Al-Kautsar. Fasolli. Kita disuruh sholat, ya tentunya kita disuruh sholat yang bagaimana? Jangan sholat seperti orang yang berpaham sekuler, jangan sholat seperti orang yang berpaham menjual agama, jangan sholat seperti orang yang suka mencela, karena sholatnya itu nggak dari hati. Itu poin kedua, Allah mengatakan celaka orang-orang yang sholat pada surah Al-Ma'un. Dan poin kedua pada surah Al-Kautsar, Allah memerintahkan kita untuk sholat. Tentunya sholat dengan cara yang benar dong. Poin ketiga, masih ingat, mereka sholat dengan cara riya. Mereka sholat dengan niat tidak kepada Allah, tapi riya itu kan dilihat manusia. Coba perhatikan pada surah Al-Kautsar. Fasolli li rob. Salat itu kepada Rob, kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi poin ketiga adalah kepada siapa kita salat. Coba perhatikan orang-orang yang berpaham sekuler. Mereka itu paham keduniaannya. Salatnya itu kalau nggak mau dilihat orang atau mereka karena ada unsur materi, bukan kepada Allah. Poin keempat, mereka enggan memberikan bantuan. Coba perhatikan pada surah Al-Kautsar. Wanhar, fasolli li rabbika wanhar, dan berkorbanlah. Allah mengatakan kita itu harus berkorban. Tidak itu saja, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, maka dialah yang terputus nikmatnya dari nikmat Allah. Coba perhatikan, orang yang dicela,
itu derajatnya ditinggikan dan mendapatkan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka, dapat umroh lah, dapat uang segepok lah, dan bantuan-bantuan lainnya. Sangat relate nggak kira-kira? Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kita itu harus beragama, harus mempelajari agama, dan mendakwahkan agama itu hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Jangan pisahkan dunia dari agama, jangan pisahkan agama dari kehidupan. Inilah yang disebut dengan sekularisme. Kita itu menjadi hamba keduniaan, kita itu menjadi hamba kesekularitasan. Insyaallah, we're gonna see you on the next video. That would be all for today. If you like this video, you're gonna love this one too. And don't forget to hit subscribe on this guy. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.